Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Anda Soli dan Soliha ya, setelah selesai mengerjakan PTS penilaian tengah semester, hari ini kembali lagi kita ya menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita seperti biasa, yaitu pembelajaran tematis. Hari ini kita sudah masuk ke tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitar Ana. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar Ana. Pembelajaran 1. Silahkan disimak dengan baik ya, Soli-Soliha. Oke, baik, sebelum dimulai pembelajarannya, Bu Feni mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Ada nggak ya yang nggak sholat subuh tadi pagi? Yang nggak sholat subuh tadi pagi, silakan beristighfar terlebih dahulu. Untuk Ananda yang tadi pagi sudah menjalankan kewajibannya, ya sholat subuh, semoga istiqomah, semoga tetap semangat beribadahnya, ya. Oke, baik Bu Feni mulai ya. Di situ ada bacaan. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Jadi hari ini kita akan belajar tentang benda hidup dan tak hidup. Nah, Solihan Soliha, ada banyak benda di sekitar kita, ya. Ada manusia, hewan, tumbuhan, ada juga rumah, sepeda, mobil, dan banyak lagi benda-benda yang bisa kita temui di sekitar kita, ya. Nah, benda-benda tersebut ya atau makhluk-makhluk tersebut ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada juga yang dibuat oleh manusia. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Nah, apa sih benda hidup itu? Coba sekarang antum perhatikan di layar ponsel antum. Benda hidup adalah makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri organisme hidup yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Ciri-cirinya adalah ya, yang pertama bergerak. Jadi yang disebut dengan makhluk hidup itu dia bergerak. Kemudian yang kedua membutuhkan makan dan minum. Dan yang ketiga tumbuh dan berkembang. Ya, itu merupakan ciri-ciri dari makhluk-makhluk hidup. Oke. Nah, ini contoh dari benda hidup di lingkungan sekitar kita. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ya. Di situ ada gambar burung, kemudian ada tanaman juga, ada bunga, dan ada manusia juga. Nah, selanjutnya benda tak hidup adalah tidak bernapas dan tidak mengalami pertumbuhan. Jadi kebalikan dari benda hidup. Ciri-cirinya adalah ya, yang pertama tidak makan dan minum. Jadi dia tidak butuh makan dan minum. Kedua, tidak bernapas. Ketiga, diam tidak bergerak dengan sendirinya. Yang keempat, tidak tumbuh dan tidak berkembang. Contohnya apa? Benda tak hidup. Coba antum perhatikan. Di situ ada meja, ada papan tulis, ada tiang bendera, kemudian ada sepeda, dan ada rumah atau gedung sekolah ya. Jadi banyak kita jumpai juga benda-benda tak hidup ini di sekitar kita. Contohnya apa? Misal bantal di rumah, boneka ya. Nah, gimana Anda dan Solihah? Apakah antum sudah bisa membedakan mana benda hidup dan benda tak hidup? Coba sekarang antum silakan mengerjakan tugas ya. Tugas tematis halaman 7. Jadi mari berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Coba antum lihat di buku tematisnya halaman 5. Di situ ada gambar. Kemudian tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat. Ya. Jadi contoh misal di gambar yang pertama itu ada gambar tiang bendera. Silakan antum gunting ya, kemudian antum tempel. Kira-kira itu benda hidup atau benda tidak hidup ya. Silakan dikerjakan langsung di buku tematisnya ya.
Lanjut ya, Bu Fen lanjutkan. Coba antum perhatikan dulu. Di situ ada gambar atau simbol sila keempat Pancasila, yaitu gambarnya adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, yuk coba kita bacakan sama-sama. Ya, bunyi sila keempat Pancasila. Wahid isnani salasa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, oke, alhamdulillah Anda soleh dan solihah. Cukup untuk pembelajaran tematis hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Ya, assalamualaikum.